teman-teman, kami dari kelompok 5 Desain Thinking dengan saya Desi, Saya Dinda Wijayanti. Saya Eka Nurhidayati. saya Ita Christian Group. Saya Fahmi. Nah, teman-teman, di sini kami akan mendiskusikan untuk menindaklanjuti terkait desain thinking yang telah kami rancang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk mengamati desain challenge yang telah kami rancang sebelumnya. Nah, silakan diamati terlebih dahulu untuk desain challenge-nya. Selanjutnya, kita memiliki waktu selama 3 menit untuk memikirkan ide-ide terkait desain challenge yang telah kami rancang. Nah, sekarang marilah kita memikirkan ide-ide itu dalam waktu 3 menit. Nah, setelah kita memikirkan ide-ide, silakan teman-teman untuk mengutarakan ide-ide yang telah kalian pilih. Mulai dari siapa dulu? Saya dulu Mbak Desi. Menurut pendapat saya, kan kita mengambil desain challenge tentang mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya mengambil ide untuk membuat media gurita dan ubur-ubur tentang bangun datar. Selanjutnya saya Mbak. Saya di sini mengambil media pembelajaran fase pecahan. Oke, selanjutnya Mbak Dinda. Saya membuat media papan jari baru, jari-jari bangun uang. Oke, Mas Fahmi. Ya, kalau saya itu idenya itu membuat media pembelajaran Dakota, yaitu Dakon Matematika Oke, untuk materi FPP dan KPK. kalau dari saya itu membuat media berupa papan pintar, materi KPK dan nah, kita kan sudah memiliki ide-ide. Kemudian kita kaitkan dengan yang pertama itu dari daerah 3T. Jika kita berada di daerah 3T tersebut, apakah media-media yang kita miliki tadi, ide-ide yang kita tadi, apakah bisa diterapkan di daerah 3T tersebut. Kemudian kita juga mengaitkannya apabila kita tidak memiliki anggaran, apakah ide dari media-media tadi itu masih tetap bisa kita lakukan ataupun malah kita memiliki ide baru terkait dengan media pembelajaran. Nah, oleh karena itu mungkin dari teman-teman bisa mengaitkan dengan daerah 3T dan juga kasus tidak memiliki anggaran tersebut. Mulai dari siapa dulu? Dari saya dulu Mbak, dari Mbak Ita. Ya, tadi kan media saya puzzle pecahan ya, itu terbuat dari kardus bekas dan koran. Nah, karena di daerah 3T itu terdapat banyak kardus bekas dan koran sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggunakan media pecahan tersebut. Jadi tidak susah beli dan mengeluarkan dana. Jadi bisa digunakan untuk di daerah tersebut juga apabila kita tidak punya. Lanjut. Ayo Mbak, kalau punya saya juga sama, itu masih bisa memanfaatkan barang-barang yang di sekitar seperti botol bekas itu untuk lubang jangkauannya dan bisa menggunakan kelereng. Kalau tidak bisa menggunakan kelereng, kita bisa menggunakan batu. Batu itu kan ada 2, itu bisa dikelompokkan atau dibedakan menjadi dengan cat cara membedakan. Dan untuk papannya sendiri ya kita bisa menggunakan papan dari triplek atau yang lebih sederhana lagi ya juga bisa menggunakan berbagai gantung berat yang ada di sekitarnya. Kalau terkait dengan anggaran, Mas bisa nggak punya anggaran, apakah media itu kira-kira masih bisa atau masih bisa dirancang? Masih bisa, itu termasuk media yang cukup simpel menurut saya. Dengan anggaran yang sangat minim bisa diterapkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari Mbak Ita atau Mas Mbak Ita dan Ida? Oke, lanjut dengan Mbak Ika. Mbak Ika tadi usulkan. Ya, kalau menurut saya ini Mbak Desi kan di daerah 3T
tentang gurita dan ubur-ubur materi bangun datar. Nah, di situ saya menggunakan bahan kardus bekas yang sudah tidak terpakai. Kemungkinan di kantor itu kan biasanya banyak sekali kardus bekas punyanya Bapak Ibu guru. Nah, nanti anak-anak bisa meminta kardus itu, kemudian mereka bisa menggambar bentuk gurita dan ada bentuk bangun datar. Kemudian di situ nanti anak-anak memberi warna mengenai bangun datar yang mereka sukai. Nah, setelah itu nanti jadi medianya nanti bisa dipraktekkan untuk menghafal tentang bangun datar. Kalau sudah selesai tentang materi itu, hasil karya mereka itu bisa ditempel di jendela-jendela. Jadi seperti gantungan jendela seperti itu. Jadi masih bermanfaat digunakan setelah medianya selesai. Saya hampir sama juga menggunakan media papannya, menggunakan kardus, bisa juga menggunakan printer. Itu mudah dicari harganya di sekolah maupun di rumah. Untuk papan jaring-jaring bangun ruangannya itu menggunakan kertas lipat. Rata-rata pakai kardus bisa ya. Oke, sama juga dengan ide media dari saya tadi. Kalau papan kita untuk pakai kaca itu juga papannya bisa menggunakan kardus. Kemudian untuk handwriting juga bisa menggunakan botol pena. Jadi kalau penggunaan dari rancang media tersebut juga sangat Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengaitkan dengan yang pertama tadi kan di daerah 3T, kemudian yang kedua tidak memiliki anggaran. Kita harus mengambil keputusan media manakah yang sekiranya cocok untuk kita terapkan ketika di daerah 3T maupun ketika kita minim anggaran. Kira-kira dari ide-ide kita tadi, media manakah yang menurut saya mungkin punyanya Mas Fahmi tadi, bahannya mudah dicari, kemudian simple, kemudian nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri. Kalau tidak, Ya sama yang Mas Fahmi tadi, medianya Mbak Ila, ya sama media belajar dari Mas Fahmi juga, yang sekiranya anak-anak banyak menyukai media itu. Ya, karena menurut saya juga media ini juga salah satu bentuk permainan tradisional. Jadi kita bisa mengkolaborasikan permainan tradisional untuk dilestarikan dan dikaitkan dengan mata pelajaran matematika. Menurut saya itu nanti bisa meningkatkan pemahaman mereka dan lebih menarik perhatian siswa. dan saya rasa juga media tersebut sangat berkaitan dengan materi ya. Materi kita kan sampaikan di SPB dan kota ini media yang cocok, paling cocok. Nah, demikianlah teman-teman, sekian dari diskusi kami di mana kita menghasilkan media Dakota yang kita pilih untuk Lebih lanjutnya, kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.